Iya, Pak. Lihat dulu lagi. Gak apa-apa sambil jalan. Oke. Eh, Tes. Beneran ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Sorry, salah slide. Ini Copy 5 implementation kit. Itu bonus kalau sempat nanti kita bahas implementation. Hari ini kita bahas introduction dulu. Sebenarnya introduction ini eh materi samping introduction ini adalah materinya foundationnya COVID-5 gitu. Eh Sebelumnya karena di sini cuma dua, yang lainnya di unmute bisa nggak yang lainnya di unmute biar interaktif. Nggak ini gitu. Oke. eh Sebelumnya ada pertanyaan simpel, apa bedanya antara manajemen sama governance? Ya, bedanya kira-kira ada yang tahu nggak bedanya manajemen sama governance? Maksudnya? Nanya. Ada yang tahu bedanya? eh Kalau orang sering bilang governance itu tata kelola. Padahal kalau kita telisik dari bahasa tata kelola, kelola itu bahasa Inggrisnya apa? Manage. Nah, terus apa beda manajemen sama governance? Nah, dari situ kalau untuk IT, apa itu IT governance, apa itu IT management, itu clear di define oleh COVID-5. COVID-5 belum mulai memisahkan antara governance dan management. Jadi nanti kita lihat di prinsip, ada di 5 prinsip utama yang COVID-5. Salah satu prinsipnya adalah separating from governance from management. Apa sih sebenarnya governance? Governance itu uh, to ensure, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi untuk memastikan, nanti kita lihat dalam struktur COVID-5 ini, mana sih bagian dari governance, mana sih bagian dari uh, manajemen. Oke, kita masuk. Nah, ini cuma buat pamer doang. Certified implementation. Oke. Nextnya mungkin TOGAF. Ya, kalau ada waktu kita akan sharing TOGAF nanti. Ini adalah histori dari COVID-5. COVID-5 ditemukan atau pertama kali diperkenalkan di COVID-1. Sorry, bukan COVID-5. COVID-1 itu tahun 96. Fungsinya apa? Top audit di situ. Kemudian muncullah COVID-2. COVID-2 mulai masuk ke kontrol. Gimana cara mengontrol. Sorry, balik ke awal, COVID itu adalah Common Objective for Information and Technology Related. Jadi yang di-manage sama dia adalah informasi dan teknologi yang berkaitan dengan informasi. Jadi nggak melulu ngomong masalah IT sebenarnya. Kenapa begitu? Kalau di luar, uh, pernah dengar jargon bahwa IT adalah business enabler. Kalau sekarang mungkin orang masih ngomong IT adalah business support. Di luar itu orang sudah ngomong IT sebagai business enabler. Kenapa seperti itu? Ketika terjadi perubahan bisnis, yang pertama kali harus berubah adalah orang bisnis prosesnya, orang bisnisnya harus seperti apa, dan orang IT. Jadi situ perubahan pertama dibikin oleh orang proses dan orang IT. Setelah itu berubah, baru kita masuk ke implementasi bisnisnya seperti apa. Jadi benar-benar satu contoh gini, ketika ada bisnis baru, katakanlah contoh Icon masuk bisnis retail. Yang pertama kali harus berubah adalah orang bisnisnya dan orang IT. Gimana cara IT untuk mensupport. Jadi IT di sini benar-benar adalah enabler dari bisnis itu sendiri. Nggak bisa udah semua bisnisnya dirancang, IT terakhir. Nggak bisa seperti itu. Jadi benar-benar IT di depan bareng orang bisnis. Di ujung nanti orang SDM. Orang SDM nyiapin, oke, untuk semua ini perlu SDM-nya seperti ini. Ini COVID-1, COVID-2.
COVID 3 udah mulai masuk ke ranahnya manajemen. Di COVID 4 dia sudah ngomong IT governance. Ini ada Val IT, ada Risk IT. Nah, di COVID 5 kita ngomong adalah enterprise IT. Nanti kita lihat gimana caranya COVID menurunkan mulai dari enterprise goal, dari stakeholder need ke enterprise goal sampai ke IT goals. Nanti kita lihat gimana caranya. Ada dokumen-dokumen yang dirancang oleh COVID yang isinya adalah best practices terhadap semua perusahaan di luar negeri, gimana mereka mengimplementasikannya. ini adalah perpotongan COVID dengan standar lain. Nah, di sini ada, kita bisa lihat ada evaluate, direct, monitor. Ini ada ranahnya governance. Di sini ada isunya khusus yang menangani itu, ada isu 38.500. Nah, nanti ada APO. Ini di COVID istilahnya PBRM, Plan, Build, Run, Monitor. Ini monitor. Jadi P-nya ada Align, Plan, Organize. B-nya ada Build, Acquire, Implement. R-nya ada Deliver, Service, and Support. Monitor ada Monitor, Evaluate, and Access. Ini perpotongan dengan standar yang lain. Ada ITIL dan ITSM di sini, ISO 2001, ISO 20000. Ada PM-nya juga. Nanti kalau hari ini sempat saya tunjukin gimana dokumen implementation-nya. Apa sih yang dilakukan oleh PM di situ untuk melakukan suatu perubahan dalam bisnis. Ada TOGAF-nya juga. TOGAF ini architectural framework. Ada ISO 31001 juga. Ini risk management. Dan ada ISO 27001 security. Dan ada CMMI juga. Ini buat maturity level. Nah, ini prinsipnya. 5 prinsip utama dari COVID. 1, meeting stakeholder need. Benar-benar jadi harus diturunkan dari stakeholder need-nya apa. Stakeholder need turun, baru ada enterprise goal-nya apa, baru IT goal-nya seperti apa. Terus kedua, harus covering enterprise end-to-end. Nggak boleh paruh-paruh, harus totally. Kemudian applying single integrated framework. Jadi benar-benar framework-nya harus sudah integrated. Kemudian ada enabling a holistic approach. Approach-nya nggak boleh setengah-setengah, harus seluruhan, karena biasa perubahan dalam bisnis itu terkena semua sisi. Even sampai ke umum misalnya. Teman-teman yang nyiapin kendaraan, teman-teman yang nyiapin konsumsi itu kena sampai situ, karena ya gimana how to solve-nya nanti ada di situ kan. Nah, ini salah satu prinsip tadi, separating governance from management. Jadi benar-benar di COVID-5 dia memisahkan antara governance dan manajemen. Orang sering dispute apa sih governance, apa sih manajemen. Orang bilang tadi governance itu ya tata kelola, tata itu kan mengatur, kelola juga mengatur, manage. Jadi manage, apa bedanya manajemen sama governance? Nah, ini prinsip pertama adalah meeting stakeholder need. Apa sih enterprise? Enterprise itu dibentuk untuk value creation. Jadi kalau kita ada satu enterprise nggak punya value, nggak ada value yang di-create, dibubarin aja enterprise-nya gitu. Enterprise exists to create value for their stakeholders. Nah, ini diturunkan mulai dari stakeholder need, di drive ke bawah. Di governance, 3 hal yang harus dipastikan. 1, benefit realization. Nggak mungkin dong kita bikin enterprise nggak ada benefitnya. Benefitnya nggak ada. Value creation-nya udah ada, tapi benefitnya nggak direalisasikan. Kemudian ada risk optimization, kemudian ada resource optimization. Jadi 3 ini yang difokuskan di governance. Benefit, risk, resource. Benefit, risk, resource. Risk, resource. Nah, ini bagaimana COVID menurunkan dari stakeholder need sampai enterprise goal, IT related goal, sampai enabler goals. Tadi kita lihat PBRM, ada EDM, ada APO, ada dia ada PBRM di situ tadi. Itu masuk ke enablernya nanti. Masuk di prosesnya. Enablernya nanti ada 7 enabler yang terkait di dalam COVID-5. Nah, ini stakeholder need have to be transformed into an enterprise practical strategy. COVID-5 goals cascade translate stakeholder need into specific, practical, and customized goal within the context of the enterprise, IT-related goals, and enabler goals.
Jadi ntar kita lihat kalau nanti kita buka dokumennya COVID, benar-benar gimana nurunin dari BSC, balance scorecard, kita turunin masuk sampai IT goals, sampai enablernya apa yang harus dilakuin di situ. Ini covering enterprise end-to-end, COVID 5. Jadi dia ini integrate governance frameworks dalam sini. Jadi dia nggak hanya fokus ke IT functionnya, proses related juga nanti dimonitor dalam sini. Nah ini covering enterprise end-to-end. Ini tadi ada benefit, risk, resource. Nah ini ada key component governance-nya, ada governance enabler, ada governance scope, ada roles and activity relationship. Nah di dalam roles, activities, and relationship itu ada 4 bagian. Owners and stakeholders itu dia mendelegate value tadi ke governing body. Governing body set direction ke manajemen, manajemen instruct and align ke operation and execution. Operation and execution dia akan report balik, manajemen akan memberikan monitoring, governing body akan memberikan accountable. Kalau kita lihat, owner and stakeholder ini mirip dengan pemegang saham. Di sini mirip dengan direktur, di sini mirip dengan manager, di sini staff. Jadi kita lihat tugasnya pemegang saham apa? Mendelegasikan. Tugasnya dari C-level atau direksi adalah men-set direction. Manajemen ada instruct and align, baru dijalankan oleh operation and execution. Jadi kalau ini kan fungsi manajer nih. Jadi kalau ada manajer yang nggak pernah memberikan instruksi dan lain, ya bukan manajer artinya dia. Mungkin dia masuk di operation dan execution. Ini applying a single integrated framework. COVID 5 juga comply dengan beberapa standar. Ini ada COSO di enterprise risk-nya ada, ISO 9000, proses mutu 31.000 ini tadi masalah risk juga. IT related-nya 30.000 ini masalah governance, ada ITIL, ada ISO 27001 security, ada TOGAF juga, ada PM-nya nih, PM Book dan Frames, ada CMMI untuk maturity level. Oke, yang prinsip yang keempat adalah enabling holistic approach. Nanti dibagi dalam 7 kategori. Ini apa aja yang harus di cover di sini, dijelaskan di sini. Nih, ini ada 7 proses di dalam sini. Principles, policies, and framework nomor 1, kedua proses, ketiga organizational structure, keempat adalah behavior, culture, ethics, and behavior, kelima adalah information, keenam adalah service, infrastructure, and application, ketujuh adalah skill and competencies. Kalau kita lihat, nah di sini adalah ranahnya orang IT, di sini adalah ranahnya orang bisnis, di sini yang mempersatukan sebuah value yang persatukan satu enterprise atau organisasi. Ini ranahnya orang IT di sini. Jadi tadi ini COVID ini tidak melulu masalah IT. Jadi yang dibahas ada hal lain yang dibahas. Dan kita lihat prinsip kita apa sih? Prinsip, policy, and framework. Ada vehicle to translate the desired behavior into practical guidance for day-to-day management. Process, describe and organize and set of practice and activities to achieve certain objective and produce set output in support of achieving from IT related goals. Bisa dibaca sendiri bisa. Ini 7 enabler yang ada di dalam COVID 5. Jadi untuk menjalankan COVID ini, enabler ini harus dipenuhi. Next adalah separating governance from management. Jadi tadi benar-benar governance itu apa, manajemen itu apa. Nanti kita lihat di PBRM-nya, partnya dari governance apa, manajemen apa. Nah ini tadi governance ada EDM, nanti evaluate, direct, monitor. Di manajemen ada PBRM, ada APO, align, plan, organize, ada build, BAI, build,
acquire, implement, ada run. DSS ini tadi apa ya? Apa nih? Ada monitor, monitor, evaluate, and assessment ya kalau nggak salah. Nah ini kalau kita kombinasikan dengan balance scorecard, ini adalah tadi ada beberapa kan stakeholder, ada stakeholder need address or enable goals achieved. Ini adalah bagian relate indikator di balance scorecard. Terus ada life cycle manage, are good practice applied. Itu adalah bagian dari balance scorecard dari lead indikator. Ini penurunannya ke atasnya apa aja, ada internal stakeholder, external stakeholder, ada goals-nya apa aja, ada intrinsic quality, contextual quality, relevan and effectiveness, accessibility and security. Di life cycle ada plan, design, build, acquire, create, implement, use, operate, evaluate, monitor, nih mirip nanti di PBRM, update, dispose, ada good practices, ada work product. Work product nih input output. Jadi kalau kita mau work product ada dua, ada input, ada output. Ini people yang bekerja di sini, ini goal-nya apa, ini bagaimana caranya, ini method yang digunakan. Jadi people, goal, how to-nya, method atau guide-nya. Nah ini tadi kita ngomong masalah PRM, Process Reference Model. Kita zoom ya, biar kelihatan. Oke, di sini ada EDM 1, EDM 2, EDM 3, kemudian EDM 4, sampai EDM 5. Isinya apa sih? EDM 1, Ensure Governance, Framework, Setting, and Maintenance. EDM 2, Ensure Benefit Delivery. Ini mirip yang tadi, ada benefit, ada risk, ada resource. Risk Optimization, ada Ensure Resource Optimization, ada Ensure Stakeholder Transparency. Nah, di sini ada APO tadi, Plan, Organize. Nah, jadi kalau kita lihat EDM ini adalah ranahnya dari governance. Di bawah ada PBRM, ini Plan, Build, Run, Monitor, itu adalah ranahnya dari manajemen. Sini kita lihat ada Manage the Framework, Manage Strategi. Ini ada sebagian ranahnya ITIL. Ada juga sini manage security, ini ranahnya dari ISO 71. Dan manage risk, bagian tadi ISO dari 31.000. Ada manage human resource juga, ini udah bagian dari SDM nanti yang manage ini. Manage portfolio kita kenal di ITIL. Manage budget and cost, ini udah partnya dari project management. Ada build, acquire, implement. Tadi ini di atasnya APO ini masalah gimana nge-planning. Ini BAI ini bagaimana membuild solusinya atau solusi terhadap bisnis. ada manage knowledge, ada manage configuration, manage solution identification and build, manage availability and capacity. Ada 10 BAI 01 sampai BAI 010. Nah, di sini di DSS mostly adalah kalau kita mapping dengan standar lain ini partnya ITIL. Gimana manage operation, manage service request, incident management, problem management, manage continuity. Ini kayak continuous service improvement-nya di ITIL. Ada manage quality services, ada manage business control, process control. Kemudian kita ada MEA. MEA ini monitor, evaluate, and assess. Gimana monitor, evaluate, assess performance and conformance. Jadi performance dan kesesuaian ini biasa terkait audit, ada di assessment biasanya nanti. The evaluate and assess the system of internal control, monitor, evaluate, assess with compliance with external requirement. Jadi dia benar-benar dikombine dengan file IT, risk IT sama CGIT nanti. Governance of Enterprise Information Technology. Nah ini perbandingan antara COVID 5 sama COVID 4. Jadi COVID 4.1 itu ini proses yang dipakai dari
Ini ngambil dari CMMI, maturity level 0 sampai 5. Ada non-existent, itu yang nggak ada sama sekali. Ada initial ad hoc, ada repeatable but intuitive. 3 ada define, 4 manage and measurable, 5 optimize. Nah, COVID 5 menggunakan standar pendekatan maturity levelnya menggunakan ISO 15504. Bedanya apa sih antara COVID 5 dan COVID 4? Ilustrasinya begini. Kalau kita ketemu anak kecil di lapangan, kita pengen tahu ini anak kelas berapa sih? Gimana cara kita lakukan? Kita kasih soal-soal misalnya. Kita kasih soal kelas 1. Dia lulus, bisa nggak menjawab semua? Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, di COVID 4, ketika kita kasih kelas 1, dia bisa semua, 3 bisa semua, 4 bisa semua, 4 bisa separuh, tapi dia 5 bisa semua. 6 separuh. Kira-kira kelas berapa? Kelas 5. Tapi dia 4-nya nggak lulus loh. Banyak, ada separuh doang nggak lulus semua. Nah, di COVID 4 dinormalisasi, jadi dikali bobot, ditotalin, dapatlah poin. Beda dengan COVID 5. Di COVID 5 harus fully comply. Jadi kita kelas 1, begitu di kelas 4 dia cuma separuh, dia nggak akan bisa dikasih lagi kelas 5. Dia dinyatakan di kelas 4. Dia nggak akan naik kelas 5. Kalau COVID 4 masih bisa. Makanya biasa COVID 41 digunakan oleh kebanyakan perusahaan jualan. Saya maturity levelnya sekian loh. 4 poin sekian misalnya. Beda sama COVID 5, begitu prosesnya ada, itu pasti level 1. Ada continuous improvement nggak di situ? Nggak ada. Top di 1. Begitu dia mulai melakukan continuous improvement, dia akan naik ke level 2, 3, 4, 5. Ini kita lihat di level 2 disyaratkan itu ada output konsistensi manage. Jadi kalau outputnya nggak konsisten, nggak di manage, ya tetap aja di level 1. Jadi kita define, oke, saya punya sekian proses di sini. Mana outputnya ditanya? Ada, tapi yang bulan ini nggak ada. Oke, masih tetap level 1, nggak akan naik ke level 2. Kalau udah level 2, dia sudah termanage semua, dilihat meet dengan standar nggak. Baru ke level 4 di measure. Jadi bedanya tadi, biasa COVID 4 dipakai orang-orang buat jualan karena secara nilai eye catching. COVID 5 benar-benar fokusnya ke continuous improvement. Jadi kalau PLN kemarin kalau nggak salah, mereka ketika assess sebagai COVID 4, mereka 4.2. Itu pakai COVID 5 0, sekian lah gitu. Nggak nilainya nggak lebih dari 1. Oke, ini assessment rating levelnya yang tadi saya bilang. Dia ada not achieve, ada partial achieve, ada largely achieve, dan fully achieve. Baru bisa naik kelas ketika dia sudah fully achieve. Jadi kalau 15% kali not achieve, dia di bawah 50%, setengah itu masih partial. Partial dia belum bisa ngakuin belum bisa claim di level itu. Ketika dia largely achieve, dia sudah bisa claim di level tersebut, tapi tidak bisa naik ke level berikutnya. Ini dia. Ini harus dilakuin proses atributnya. Baru. Iya tadi. Tadi gue ngomong cuma 4 doang. Baru. Oke. Nanti kita lihat di dokumen COVID 5 implementation seperti apa. Nah ini implementation dia ada 7 step. What are the driver? Kalau kita di sini ada what are the driver? Where are we now?
where do we want to go to be, what needs to be done, how do we get there, did we get there, how do we keep the momentum going. Jadi nomor 1 ini adalah seperti kenapa sih kita harus berubah, drivernya apa. Nomor 2 dan 3 adalah as is and to be. As isinya apa, to be-nya kita mau kemana. Nomor 4 ini apa yang harus dilakuin. Nomor 5 ya mengeksekusi apa yang harus dilakuin tadi. Nomor 6 ngecek, udah nyampe belum di situ. Nomor 7 baru keep the momentum going. Jadi dalam satu perubahan, ketika sudah berubah, untuk mencapai semua perubahan itu kita nggak boleh berhenti, harus tetap berjalan terus, keep the momentum. Nah ini cara bacanya, cara baca framework buat implementation ada dari dalam keluar. Di dalamnya ada namanya continual improvement life cycle. Ini ada di tengahnya ini namanya biar pointernya biar kelihatan, change enablement yang warna ungu ini, yang birunya ada program management. Di sini program management ini adalah partnya PM dalam perubahan. Oke, kita coba lihat dokumen dari Cobit. Kita mau lihat gimana Cobit menurunkan dari bisnis, dari stakeholder need turun sampai nanti ke enabler. Kita lihat. Ini dokumen Cobit 5. Ini adalah frameworknya. Jadi sebenarnya yang mahal dari Cobit ini adalah dokumen-dokumen ininya. Bagaimana dia memformulasikan, bagaimana dia mengumpulkan best practices yang dialami oleh seluruh enterprise di seluruh dunia, diresumekan di sini jadi satu. Tadi kita ngomong masalah enabler, ini ada enabler prosesnya, ini standar-standarnya, ada implementation, juga ada asuran. Dan ini tadi masalah prinsip, 5 prinsip. Nah, ini cascading, gimana mengcascade dari stakeholder need ke enterprise goal. Kalau lihat balik ke slide, ini di appendix D. Ya, appendix D di sini ya. Berikutnya. Appendix D. Apa sih appendix D? Ini sih appendix D. Appendix D dia memapping stakeholder need. Nanti di mapping di sini. Contohnya ya, kita lihat dokumen. Nah, ini kita lihat dari BSC dari balance scorecard. Ada 4 dimensi di balance scorecard, ada financial dimension, customer dimension, internal dimension, learning and growth. Nanti kita lihat enterprise goal-nya apa sih di financial? Ini ada EDM-nya tadi nih, EDM-nya si Cobit, ada benefit, ada risk, ada resource. Sekarang tinggal kita mapping ke perusahaan kita misalnya. Di perusahaan kita mana sih yang masuk di dalam BSC-nya? Apakah memfokuskan stakeholder value of business investment? Ini jadi prioritas nggak? Kalau iya, di benefit realization itu akan jadi primary. Sedangkan di result optimization itu akan secondary. Di risk-nya enggak. Jadi yang dilihat adalah value-nya, stakeholder melihat gimana value-nya enterprise terhadap investasinya dia. Nah, ini berikutnya ada portofolio segala macam. Nanti kita lihat gimana cara dia memappingkan dengan sama IT goal-nya seperti apa. Nih, kalau IT goal-nya terkait financial kita lihat ada 6, ada line IT and business strategy, IT compliance and support for business compliance with external laws regulation, sampai 6 itu ada sampai ke transparency of IT cost, benefit and risk. The customer delivery IT services in line business requirement, adequate use of application, information technology and solution. Di internalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Di learning and growth ada 2. Oke, setelah sampai situ kita lihat gimana cara si Cobit ini merelasikan ke dalam proses. Nanti ujungnya dari mulai stakeholder need akan di mapping sampai ke PRM tadi, Process Reference Model.
mana nanti akan ditunjukkan ke dia setelah kita define mana sih yang jadi fokus utama di organisasi kita. Dia akan define, oke, kalau gitu Anda harus build ini dulu gitu. Nah, nanti build ini itu seperti apa ada di dokumen berikutnya. Dalam build ini kita harus melakukan ini. Jadi benar-benar panduannya end to end lengkap. Gimana membuild semua ini gitu. Ini PRM-nya tadi. Jadi ntar dari enterprise goal akan di mapping sampai ke PRM-nya. Proses reference model. Jadi kita lihat dulu mappingnya. Ini masalah audit, appendix A, appendix B. Nah, ini di appendix D. Ini enterprise goal di atas. Ini balance scorecard BSC-nya ini, financial, customer, internal, learning and growth. Nah, di sini ada IT related goals. Nanti kita lihat cara finansial. Cara finansial proses kita di mana sih yang dilihat? Kita lihat di enterprise goal-nya ya. Nah, kita rotate dulu. Kita lihat di sini misalnya. Enterprise goal kita apa sih? Apakah stakeholder value of business investment, ataukah portfolio of competitive product and services, manage business risk, safeguarding of asset, menjagain aset, compliance with external laws and regulator, ini biasanya kalau terutama di banking, financial transparency, biasa buat perusahaan-perusahaan udah IPO. Terus apakah customer oriented service culture, business service continuity and availability, agile response to changing of business environment, information based strategic decision making, sampai 17. Mana sih kira-kira di sini? Dari sini setelah kita mapping, kita akan mapping lagi ke IT goal-nya mana? IT goal kita apa? Align dengan IT dan bisnis strategi atau apa? Atau mengutamakan IT agile-nya IT, misalnya kayak contohnya di provider cloud, IT yang agile, perubahan terhadap bisnis semua harus dia ngikutin gitu. Atau di mana? Dari mapping ini kita lihat nanti dapat. Misalnya kita ambil contoh ya di financial, kita misalnya yang jadi utama kita contoh di icon misalnya ya. Saya nggak tahu orang teman-teman IT mungkin bisa gambarin seperti apa sih kira-kira. Misalnya nomor 1. Ini warna ini ya. Nah, salah satu itu bagian itu fokus IT goal-nya di situ. Terus misalnya buat kita karena lain customer oriented misalnya. Ini nanti kita standain semua di sini. Matrix di sini kira-kira nanti kita lihat mana sih yang primary di bisnis kita, apa yang harus kita dahulukan di implement. Nah, setelah tadi kita mapping, nanti dapat di sini bahwa proses mana sih yang harus didahulukan gitu. Tadi misalnya kita ambil align of IT and business strategy di nomor 1 di financial ya. Yang primary mana? Ini EDM 01 itu primary, EDM 02 itu primary, APO 1 primary, APO 2 primary, 3 primary, 5 primary, 7 primary, 8 primary. Satu lagi. DAI 01 primary, 02 sekunder. Yang kosong ini artinya nggak not necessary lah buat diimplement. Bawahnya juga seperti itu. Terus, oke. Nah, tadi ini mapping enterprise goal udah. Nah, sekarang kita lihat, kita ambil contoh EDM 01. Kita ambil contoh yang gampang apa ya? Yang gampang yang semua ngerti. Misalnya manage strategi APO 02. APO 02 itu apa sih gitu? Kita lihat di dokumen
proses assessment. Oke, proses assessment kita cari APO 02. APO 02. 02. Kemudian deh. Nah, ini APO 02, manage strategi. Kita lihat apa sih harus dilakukan oleh APO 02 di sini. Dulu ini masih RTM. Nah, ini APO 02. Ini adalah dokumen untuk APO 02, manage strategi. Proses description-nya apa? Provide a holistic view of the current business and IT environment, the future direction, and the initiative requirement to migrate to the desired future environment. Leverage enterprise architecture, building blocks and components, including externally provide service and related capability to enable nimble, reliable, and efficient response to strategic objective. Ini proses definisinya. Jadi tujuannya apa? Mengalign antara IT dengan bisnis objektif. Di APO 02 adalah tujuannya adalah mengalign antara IT plan dengan bisnis objektif. Outcome-nya apa aja? Harus ada ini. APO 01, APO 02, 01. All aspect of the IT strategy are aligned with the enterprise strategy. Ini kita buktikan bahwa strateginya IT ini sudah align dengan enterprise strategy. Di outcome nomor 2, IT strategy is cost effective, appropriate, realistic, achievable, enterprise, focus, and balance. Ini kita bisa buktiin di sini. Di outcome nomor 2. Kita juga nomor 3, kita juga nomor 4. Best practice-nya seperti apa? Nah, ini ada APO 02 BP1, best practice nomor 1, understand enterprise direction. Jadi benar-benar IT harus mengerti enterprise direction seperti apa. Supportingnya di mana? Supportingnya ada di APO 02, 01 dan 02. Di sini. 01 dan 02. Kemudian ada best practice kedua, assess the current environment capability and performance. Supportingnya tetap masih sama di APO 01 dan 02. Di bisnis proses ketiga, define the target IT capabilities. Ini relatednya supportnya kemana? Ke APO 03 di sini. 4 juga sama, 5, 6 ini relatednya ke sini. Terus IT is value driver of the enterprise. Saya bilang tadi bahwa di luar itu benar-benar IT itu benar-benar bagian enabler dari bisnis. Ketika bisnis mau berubah, IT yang pertama, orang bisnis proses dan IT yang pertama kali berubah. Nah, ini work produknya, inputnya apa? Jadi principle for IT architecture ini harus ada nih. Jadi ada sponsorship di sini bahwa IT enterprise architecture-nya harus ada sponsorshipnya. Kalau enggak, ya bubar aja langsung gitu. Nggak mungkin bisa dilakuin. Innovation opportunities linked to business drivers. Di luar COVID ada enterprise strategi, enterprise strength, weakness, opportunities, ada SWOT analysis di situ. Ini bagian dari input. Ada cost optimization opportunity, definition of potential improvement project, identify gaps and IT service to business, terus sampai bawah. Ini relatednya kemana nih? APO 06, WP 13. Ini work produknya di APO 06. Jadi benar-benar satu dokumen itu saling terkait dengan proses-proses yang lain. Inputnya, ini bagian dari input. Dan outputnya dia akan menjadi input ke proses lain. Contohnya nih, di APO 02 WP7, work product 7, dia akan menjadi input di APO 03, tik 03. Proses 03-nya nanti, dia akan jadi input ke sana. Nah, jadi jadi Kobis ini nge-guide benar-benar dari nurunin enterprise, dari stakeholder need-nya apa, enterprise goal-nya apa, IT goal-nya apa, sampai ke enabler. Ini bagian dari enabler. Jadi nge-guide. Bahkan tadi ketika kita sudah memetrikan, kita melihat mana yang primary, secondary, benar-benar dilihat mana sih yang harus pertama kali di-build. Jadi nggak, oh ya udah dari nomor 1 dulu ya, nomor terakhir nggak. Benar-benar yang primary mana, fokus kita mana nih, ke finance apa aja tadi, customer apa aja tadi, yang primary mana, yang primary dulu dibikin, yang lainnya ya not necessary, optional lah. Contoh lagi
Kalau orang IT lebih enak melihatnya contoh di security misalnya. Kita lihat security itu manage security APO 013 kita lihat ya. APO 13. APO 13 apa sih yang dilakukan di APO 13? Define, operate, and monitor system for information security management. Itu proses description-nya. Proses purpose statement-nya apa? Keep the impact and occurrence of information security incident within the enterprise risk appetite level. Jadi kita harus dapatin risk appetite levelnya di perusahaan seperti apa sih? Misalnya contoh misalnya di kita di kita informasi rahasia SK nggak sensitif dipublish di portal, itu bagian dari risk appetite dari Icon. Atau misalnya dokumen asbil di Icon nggak sensitif, digeletakin aja di meja nggak masalah gitu, siapa aja mau lihat boleh, ruangan ini isolate gitu, nggak semua orang boleh masuk. Tapi ketika dokumen itu tersebar tercecar di ruang meeting, di mana ruang meeting itu ada ruang meetingnya publik, maksudnya kita akan meeting dengan orang luar, itu harus diamankan gitu. Contoh simpel, ketika kita meeting, ruang meeting kita ada semua gambar networknya Icon, ruang meeting itu nggak boleh jadi ruang meetingnya publik gitu, itu harus ruang meetingnya internal. Akan sangat salah ketika ada orang luar masuk, lihat, ternyata network Icon baru sampai sini, kita masih bisa ngalahin Icon misalnya. Atau ada nulis data-data keuangan, EBITDA Icon sekian, EBITDA margin sekian, absolutnya sekian, ROI-nya sekian, ROI-nya sekian. Itu data-data rahasia yang tidak boleh tersebar gitu. Itu benar-benar, makanya biasanya kalau di ISMS ini dia memonitor seperti itu. Outcome-nya apa? A system in place that considers and effectively address enterprise information security requirement. Security plan has been established, accepted, and communicated through the enterprise. Information security solutions are implemented and operated consistently through the enterprise. Nah, best practice-nya apa? Establish and maintain ISMS. Di APO 3 APO 0 di APO 0, di APO 13 yang pertama kali harus bikin adalah ISMS. Sudah punya kan kita ISMS? Information Security Management System. Ini kalau teman-teman yang ikut ISO 27001 akan bilang, oke, kita sudah ada. Nah, ini kasih clue, establish and maintain an ISMS that provides a standard, formal, continuous approach to security management for information system, enabling secure technology and business process that are aligned with business requirement and enterprise security management. Supportnya apa? Di APO 1301. Di sini. Jadi ISMS harus establish di best practice untuk APO 13. APO 13 best practice 2 adalah define and manage information security risk treatment plan. Kita harus punya plan-nya. Ketika terjadi risk, apa yang harus dilakuin? Kita harus define. Di best practice yang ketiga adalah monitor and review the ISMS. Jadi benar-benar kalau kita ngomong SMK, sistem manajemen keamanan informasi, SMK-nya sudah direview belum? Dimonitor nggak tiap tahun? Di maintain and regularly communicate the need for and benefit of continuous information security improvement, collect and analyze data about the ISMS, improve and effectiveness of the ISMS, correct non-conformities to prevent recurrence, promote a culture of security and continual improvement. Ini mau produknya. Harus ada enterprise security approach. Get change required to realize target capability. Baseline domain description and architecture definition. Project proposal for reducing risk. Classified and prioritize incident and service request. Itu inputnya. Outputnya ada ISMS policy, ISMS scope statement, information security risk treatment plan tadi harus ada, information security business case, ISMS audit report, jadi harus diaudit. Terus ada recommendation for improving ISMS. Ini biasanya kita bilangnya penjual manajemen. Penjual manajemen kita mau apa lagi nih tahun berikutnya, apalagi yang dilakuin gitu. Atau contoh lain misalnya kita lihat, kalau teman-teman mungkin terbiasa di IT incident management atau problem management, kita lihat itu di
DSS gitu. Nah, eh insiden. Kita ngomong insiden ada di DSS 02. Kita coba lihat. DSS 02. Gimana sih cara mengimplementasikan insiden management? Aku. DSS 02. Nah, ini DSS 02. Provide timely and effective response to user requests and resolution of all types of incident. Restore normal service, record, and fulfill user requests. And record, investigate, diagnose, escalate, and resolve incident. Itu yang harus dilakukan dalam DSS 02. DSS 02 itu apa? Manage service request and incident. Proses purpose statement-nya apa? Achieve increase productivity and minimize disruption through quick resolution of user inquiries and incident. Jadi gimana cara kita memanage permintaan user dan insiden yang terjadi. Outcome-nya apa yang harus ada? Ada IT related service are available for use. Jadi service IT apa aja sih yang ada di situ? Itu harus ada. Kita harus punya listnya. Kalau di ITSM kita nyebut aset ya, ada asetnya di situ. Asetnya apa? Bisa laptop, bisa printer, bisa telepon, bisa software. Itu service-servicenya IT harus ada di situ. Harus punya mappingnya. Incident are resolved according to agreed on service level. SLA-nya gimana? SLA yang kita agree dengan manajemen, dengan user seperti apa? Service requests are dealt with according to agreed on service level and to the satisfaction of users. Harus dibikin. Best practice-nya apa? Define incident and service request classification scheme. Kita harus bikin incident and service request klasifikasi seperti apa sih gitu. Record, classify, prioritize, request, and incident. Sudahkah kita merecord, mengklasifikasi, dan memprioritaskan request dan insiden? Ketika request dan insiden masuk, kita harus lihat kan, nggak mungkin semua dilakukan dalam satu waktu gitu. Harus ada yang melakukan verify, approve, fulfill service request. Harus ada yang melakukan investigate, diagnose, allocate incident, resolve, recover from the incident, close service. Jadi kalau ada yang pernah open ticket nggak pernah di close, nggak ada yang mau monitor sistemnya artinya. Track status and produce report harus dilakukan. Nah, ini inputnya apa? Ada SLA, ada configuration repository. Kita juga harus mengupdate repository ketika ada penambahan. Configuration status reportnya seperti apa? Ini harus dilakuin semua nih, monitor, aset, segala macam, problem, classification scheme, incident, response, action, and communication, configuration repository, terus sampai di bawah ya. Output sampai sini, sampai DSS 03 WP 10. Ini work product 10 untuk inputnya. Outputnya incident and service request classification scheme and models. Ini terkait dengan yang di atas. Ini inputnya akan jadi input kemana? Akan jadi input ke proses berikutnya, DSS 03. Ini kan DSS 02. DSS 03 itu adalah problem management. Ini kriteria for problem registration. Jadi benar-benar saling terkait antara satu proses dengan proses yang lain. Gitu. Manage problem contohnya. Jadi kalau mau disamarikan, ada 3 hal penting di COBIT 5. Satu adalah principles, 5 principles. Kedua 7 enabler. Ketiga ada PRM tadi, proses reference model. Proses reference model ini yang berisi berapa tadi? 56 proses ya? 53 proses. Ini PRM. Keempat, ada metode implementasi. Metode implementasi ada di sini. Ini intinya dari COBIT 5.
Karena waktu masih ada, kita lanjut ke implementation. Gimana sih cara implement COVID 5? Eh, ini akan full of teori, tapi ntar kita lihat dokumen implementation seperti apa. Ini COVID 5, ini cycle-nya harus dilakuin. Yang tadi saya bilang, drivernya apa, as is to be-nya seperti apa, yang mau dilakuin apa, gimana cara kita ngelakuinnya, apakah kita sudah merasakan benefitnya, apakah kita sudah mencapai ke situ, terus kalau sudah, ya keep the momentum going. Nah, ini dibagi empat, secara garis besar dibagi empat. What are the driver? Define problem and opportunities, plan and execute. Jadi 4 dan 5, plan and execute program. 6 sama 7 ya realize benefit and review effectiveness. Gate ini creating appropriate environment, applying continual improvement life cycle approach, getting started, need to act-nya apa aja, recognize stakeholder roles and requirement. Ini harus dilakuin dari saya, kamu, Anda, menjadi kita atau kami. Nah, di COVID ini dijelaskan sampai ke level RACI. RACI dijelaskan, ini tugasnya apa, ini tugasnya apa. Nanti kita lihat ketika di fase 1, apa partnya masing-masing 5 part ini apa aja. Ada part eksekutif, business management, IT management, internal audit, risk and compliance legal. Applying continual improvement life cycle. Oke. Ini life cycle-nya ini. Getting started, identify, need to act. Need to act-nya apa sih? Apa yang kita lakuin? Nah, ini ada tadi P1 sampai P10 ini adalah typical pain point. Jadi, dalam satu perubahan ada dua penyebab. Ada internal sama eksternal. Internal adalah contohnya pain point. Ini P1, business frustration with the failed initiative, rising IT cost and appreciation of low business value. Jadi, bisnis merasa IT cost-nya naik terus, tapi value-nya nggak ada. Gitu. Significant incident related to IT-related business risk, such as data loss or project failure. Jadi ada insiden-insiden yang sangat signifikan terhadap IT. Outsourcing service delivery problem, such as agreed on service level not being consistently met. Jadi kita udah outsource tapi kok nggak service levelnya nggak sesuai dengan yang kita mau gitu. Poin yang keempat, failure to meet regulatory or contractual requirement. Jadi nggak sama antara kontraktual sama agreement yang kita terima. Gitu. IT limitation of enterprise innovation capability and business agility. Regular audit finding about poor IT performance or reported IT quality of service problem. Dari audit kok IT-nya nggak bagus gitu, quality juga nggak bagus, problem handling nggak bagus. Do hidden and rogue IT spending. IT spendingnya nggak bisa dikontrol gitu. Duplication or overlap between initiative or wasting resource. Jadi ada beberapa project inisiatif IT itu yang saling overlap, masing-masing bikin sendiri. Ya mungkin contohnya icon zaman penjajah zaman Belanda dulu, masing-masing bikin aplikasi, ntar aplikasinya minta disatuin, masing-masing minta aplikasi diakui seperti itu. Terus yang ke-9, pain-nya insufficient IT resource, staff with inadequate skill or staff burnout satisfaction. Jadi IT-nya resource-nya kurang mampu, atau orang IT merasa nggak puas gitu dengan perlakuan terhadap orang IT. Gitu. IT enable change frequently failing to meet business need and delivers late or over budget. Jadi IT-nya sering berubah terus, orang bisnis minta berubah terus ke delivernya telat atau budgetnya over. Nah, ini trigger event dari luar, ada merger, acquisition or divestiture. Jadi kalau ikut ujian, salah satu contohnya nanti ini perusahaan lagi mau merger dengan perusahaan lain, dia punya berapa sistem, apa sih yang harus dilakuin di
CI-nya apa, continuous improvement-nya apa, di CE-nya apa, di PM-nya apa harus dilakuin nanti. Itu di define situ, nanti ada output-nya seperti apa, input-nya seperti apa, nanti juga di dokumen di implementation di sini. A shift in market economy or competitive position. Jadi market berubah. Misalnya contoh, Icon biasa main dengan corporate, tiba-tiba Icon mau ketika corporate sudah melesu, Icon mau masuk ke bisnis retail. Jadi ada decision untuk berubah masuk ke retail misalnya. Change in business operating model and sourcing arrangement. Ini biasanya banyak kejadian ketika ada akuisisi, tadinya perusahaannya lokal, jadi tiba-tiba diakuisisi perusahaan global, dari global punya regulasi, ini harus berubah, ini harus berubah. Modelnya seperti ini harus berubah, operasinya harus berubah. Ini regulatory or compliance requirement. Ini banyak banget. Kalau di Telkom mungkin nggak terlalu berasa. Kalau di banking berasa banget. Itu keluar PBI baru. PBI harus 3DC, 3 data center, aktif-aktif. Itu banking setengah mati harus ngikutin. Kedua adalah significant technology change or paradigm shift. Jadi dulunya mungkin masih pakai mainframe, tiba-tiba harus pindah ke clustering karena perusahaan mainframe-nya bangkrut misalnya. Perubahan teknologi yang harus dilakuin. Atau ketika kita implement call center gitu, tadinya pakai PABX yang tradisional, tiba-tiba harus centralize segala macam dengan IP based communication, itu berubah semua. An enterprise wide governance focus or project. Ini ada perubahan dari enterprise wide-nya. Ada bos baru, CIO, new CIO, CFO. Jadi challenge-nya ada di mana? Di CIO baru, ini ada bos IT baru nih. Jadi kalau di luar itu memisahkan antara board dengan C-level. Board itu benar-benar level director. Kalau orang ngomong CIO adalah posisi IT yang paling tinggi di perusahaan itu apa? Kalau kita sekarang mungkin GM IT itu adalah CIO. Kalau dulu hanya ada level manager ya, CIO Icon siapa? CIO Icon level manager gitu. CFO ini adalah challenge terbesar juga. Kenapa? Karena budget dikontrol oleh dia. Bisa jadi ada inisiatif IT yang perlu budget, nggak di-approve. Biasanya orang IT selalu didorong dengan paradigma do more with less. Ya lakukan lebih tapi dengan budget yang minimum mungkin. Kalau perlu gratis nggak pakai budget. Capacity building. Ya ada banyak challenge lah di situ nanti masalah time to market. Ada CEO baru atau board member. Ada direktur baru. Terus trigger eventnya apa lagi? Ada external audit or consultant assessment. Ini kejadian kemarin di iPhone ganti auditor dari Deloitte ke PwC. PwC fokusnya beda. Oh, ini harus dilakuin. Biasanya situ IT dituntut berubah. Terus ada new business strategy or priority. Ini mirip tadi kalau tiba-tiba iPhone mau turun ke bisnis retail gitu. Trigger event apa lagi? Ada desire to significantly improve the value to be gained from IT. Jadi ada value yang mau di-gain oleh IT. Jadi IT berusaha berubah di situ. Ini kalau kita mapping antara pain point dengan proses dicobit nih. This is frustration with fail initiative IT slicing IT initiative. Ini mappingnya ke proses ini. Ini 02, APO 02, 01, APO 02, APO 05, APO 07, BAI 01, BAI 02. Ini mapping dengan prosesnya. Jadi kira-kira apa sih yang dirasakan di Icon gitu? Misalnya nih, hidden and rook IT spending. Nah ini harus kita fokusnya ke sini nih, EDM 02, APO 05, APO 06. Atau failure to meet regulatory or contractual requirement. Nah ini mappingnya ke sini ya, 03, 03. Complex IT operating model. Ini ada ED01, APO 01, APO 02, MEA 01. Ini kayak di KSF-nya. KSF dari implementasi satu adalah top management provide direction and mandate. Jadi benar-benar harus ada sponsorship dari top management. Kalau kita mau implement COVID ini, begitu nggak ada sponsorship dari top level management, udah bubar aja gitu, nggak usah dilakuin karena nggak akan jalan. Karena akan banyak sekali inisiatif yang perlu dukungan dari top level manajemen, karena atau misalnya
benefitnya nggak langsung dirasain saat itu juga orang rasanya nyusahin doang sih gitu, ini mau ngapain sih gitu. Kita harus ada pressure dari atas bahwa tetap ini harus dilakuin. All parties understand the enterprise and IT related objective. Jadi semua pihak harus tahu nih, ini tujuan enterprise-nya apa, tujuan IT-nya apa. Karena tadi saya bilang di luar itu enterprise goal sama IT goals itu benar-benar inline, diturunkan dari atas ke bawah. Jadi benar-benar IT itu harus mensupport bisnis. Nggak bisa IT bikin inisiatif yang nggak ada goalsnya di enterprise. Effective communication and enablement of the necessary organizational and process change exist. Jadi komunikasinya harus terjalin di sini. Ini tugasnya orang PM nanti di sini. Framework and good practices are tailored to fit the purpose and design of the enterprise. Jadi misalnya kalau Icon perusahaan telco apa sih yang mau kita acu? Kita ngacunya ke ITOM. Kita harus mengcombine dengan framework ITOM. The initial focus is on quick win and the prioritization of the most beneficial improvement that are easiest to implement to demonstrate benefit and build confidence for future improvement. Jadi benar-benar di sini gimana melakukan perubahan tersebut, kita fokusnya ke quick win aja. Quick win kecil-kecil yang langsung dirasakan benefitnya oleh user. Jadi yang di-maintain quick win-nya sama goal ujungnya. Benar-benar kita lihat gimana biar orang cepat merasakan impact-nya, benefit-nya, tapi tidak mengesampingkan tujuan utama kita. Contoh kita lihat di luaran itu di kereta api. Kereta api itu ketika zaman Jonan itu mereka melakukan quick win banyak, perubahan di stasiun jadi modern, jadi lebih bersih. Kita lihat stasiun kita tuh jadi mirip bandara sebenarnya dengan sistem elektronik yang canggih. Kebalikannya, bandara kita malah mirip stasiun sekarang jadinya. Oke. Step berikutnya, recognizing stakeholder roles and requirements. Nah, ini partnya dari board and executive management, apa yang harus dilakukan di sini? Ada set the overall direction, context, and objective for improvement program. Sampai set the direction at the top and lead by example. Jadi benar-benar harus ya lead by example gitu dari manajemennya. Business management apa harus dilakuin? Provide applicable business resource to the core implementation team, tapi ensure the business is adequately involved during implementation and in the transition to use. Jadi orang proses harus terlibat. Ya itu partnya apa? Provide leadership to program and applicable IT resource to the core implementation team. Wah, ini IT manajemen ngapain? Compliance harus ngapain? Jadi dijelaskan part masing-masing dalam perubahan ini. Internal audit harus ngapain? Dijelasin juga. IT timnya harus ngapain, implementasi timnya harus ngapain, sampai employee harus ngapain, harus support gate governance of enterprise IT. Ini sampel external stakeholder, regulator, shareholder, customer, external auditor, business partner, supplier. Oke, ini implementation. Pertama adalah initiating the program, itu ada di fase 1. Tadi kita bagi 4 besar ya. Fase kedua, define problem opportunities, di fase 2 dan 3. What need to be done, itu ada di fase 4 dan 5. Realize the benefit, ada di fase 6 dan 7. Fase 1, kita lihat ada CI-nya, continual improvement life cycle, di inner ring, di ring dalamnya. Ada lagi change enablement, di middle ring-nya. Dan ada program management. Apa sih yang sudah dilakukan di CI, di CE, dan di PM? Kita lihat. Fase 1, what are the driver? Objektifnya apa? Obtain an understanding of the program background and objective and current governance approach. Define the initial program concept business case. Obtain the buy-in and commitment of all key stakeholders. Ini harus objektifnya ini, harus terpenuhi. Deskripsinya ini. Nah, ini adalah racinya. Buat eksekutif ngapain? Business management ngapain? IT management ngapain? Internal audit ngapain? Risk and compliance and legal ngapain?
Nah ini racinya nih. Bot yang bot nggak ada accountable ya. Dia cuma contribute sama info doang. Nah, IT Executive Committee, accountable-nya apa? Identify issue triggering need to act. CI1. Ini CI1 tadi change enablement, change continual improvement. Nanti kita lihat di mappingnya. Terus dia apa? Accountable apa lagi? Identify business priorities and strategies affecting IT. Apalagi gain management agreement to act and obtain executive sponsorship. Instill and the appropriate level of urgency change. Produce convincing outline business case. Ini adalah accountable dari IT Executive Committee. CIO ada yang accountable ya. Ini accountable-nya di komite steering IT steering committee semua ini. Satu karena satu tadi itu adalah driver. Drivernya apa sih? Apa sih yang menyebabkan perubahan gitu? Jadi yang accountable siapa? Ya IT steering committee yang paling accountable. Yang lainnya contribute, responsible, sama involved. Nah, ini challenge-nya. Di fase 1 challenge-nya apa? Lack of senior management buy-in, commitment and support. Jadi, tadi saya bilang, ketika kita mulai suatu, top level management nggak buy-in, gitu. nggak support. Challenge-nya itu. Difficulty-nya apa? Kemudian apa? Ada difficulty in demonstrating value and benefit. Terus, sampai bawah ntar dijelasin challenges-nya ini. Nah, ini ada root cause-nya apa? Lack of senior management buy-in, commitment and support, difficulty in demonstrating value and benefit. Penyebabnya apa? Ada lack of understand, poor of understanding, implementation driven by short term. Ini dijelaskan, root cause-nya di sini dijelaskan semua. Nah, selain di root cause-nya dijelaskan oleh COVID, dia juga menjelaskan success factor. Apa sih yang bisa bikin untuk mengeliminir ini lack of senior management buy-in, just like impact or create committee or leverage existing committee, avoid making it appear to be solution, identify leaders and sponsor, identify communication pain point, use language approach communication appropriate to audience, jointly with the business define and agree expected value from IT, terus sampai gain education and training in gate issues and framework. Dijelasin challenge-nya ini, root cause-nya ini, aspek faktornya ini dijelasin sama COVID. Nah, satu lagi ini yang berikutnya, difficulty in getting required business participant, difficulty in identifying stakeholder and role players. Root cause-nya ini, aspek faktornya ini. Masih ngejelasin lack of business insight among IT management, root cause-nya apa, success factor-nya apa. Berikutnya juga sama. Nah, kita mulai masuk ke cycle-nya. Tadi kita lihat roda tadi, yang lingkaran tadi. Paling dalam ada continual recruitment task. Apa yang harus dilakuin? Identify current governance context, business IT and IT point, event and symptom triggering need to act. Jadi kita harus identify nih, pain point-nya apa, business IT seperti apa, event-nya apa, simptomnya apa. Ini harus dilakuin semua oleh tim CI harus melakukan ini semua. Di hitam ini yang penting-pentingnya nih. Nah, dari semua ini yang belum dilakukan COVID adalah mapping. Kalau root cause-nya ini, apa yang dilakuin di CI-nya apa. Jadi masih, ini list of best practice yang dikumpulin oleh COVID-nya. Ini tim CI harus melakukan ini. Kemudian kita lihat tim CE. Apa yang dilakukan tim CE? Change enablement. Ensure integration with enterprise level change enablement approach or programs if any exist. Yang paling penting 10 nih. Instill the appropriate level urgency depending on the priority and impact of the change. Ini harus di-define. Ini harus dilakukan oleh tim change enablement. Nah, tim PM ngapain? Ini harus dilakukan tim PM. Paling penting ini, develop and outline business case indicating the success factor to be used to enable performance monitoring and reporting of the success of the governance development. Ini harus dilakukan oleh tim PM, program management.
Kita lihat outputnya apa dari fase 1. Outputnya paling penting adalah business case outline. Itu harus jadi dulu nih di fase 1. Level, roles, and responsibility. Racinya harus di clear, ini tanggung jawabnya siapa. Identify stakeholder map including support and involvement requirement, influence and impact, and agreed on understanding of the effort requirement to manage human change. Program wake up call, program kick off, communicating ke stakeholder. Ini harus dilakukan oleh, ini ada output yang harus dilakukan di fase 1. Fase kedua, define problem opportunity. Ini mirip. Fase 2, objektifnya apa, deskripsinya apa, role-nya dari tiap-tiap bagian apa aja, dari board, business management, IT management, dan audit, risk compliance legal. Racinya seperti apa? Kita lihat yang banyak accountable di sini adalah program steering. Program steering mostly di semua dia accountable. C1, C4. Ini C1, C4 ini ngejelasin yang tadi. Nanti kita lihat ada CI nomor 1 tadi ditemin biasanya. CI 4 apa, CI 5 apa tadi ditemin. Jadi ini relate ke sana tadi. Ini partnya CI, change continual improvement. Ini partnya CI ini partnya CE, continuous change enablement. Ini partnya PM. Jelasnya ini ada 4. Root cause-nya masing-masing challenge dijelaskan apa aja challenge-nya, success factor-nya apa harus dilakukan di situ. Nah, ini masing-masing challenge dijelaskan. CI1, identify key enterprise and supporting IT related goal. Kita lihat CI1 ada nggak? Nah, di sini ada. CI1 siapa yang accountable? Program steering. Terus identify process critical to support IT and business goal. Yang ada di siapa yang accountable tadi? Tadi kan masih di program steering. Kalau tadi ya review and evaluate business case. Ada di IT Executive Committee. IT Steercom. CE-nya kita cuma satu ya. Assemble core team, jadi bikin tim nih. Di fase 2 kita udah mulai forming tim. PM tadi ada kan PM yang review tadi. Review evaluate outline business case. Itu tugasnya dari PM. And potential return of investment. Di fase 2 outputnya, ini inputnya seperti apa? Ada outline business case, high level roles and responsibility. Harus dilakuin. Outputnya apa? Agreed on enterprise goals for IT and impact on IT. Harus keluar outputnya di fase 2. Fase 3 tadi define problem and opportunity. Fase 3 ada CI-nya, CE, dan PM. Nah, ya ini mirip lah kayak tadi, siapa yang accountable, siapa yang responsible, CI-nya ngapain aja, CE ngapain aja, PM-nya ngapain, inputnya apa, terus outputnya apa. 4 mirip, terus kita lihat 5, 6 mirip, semuanya mirip. Itu yang harus dilakuin untuk implement COVID-5. Apa sih biasanya yang cek dulu, ada nggak ya kemarin ke laptop satu lagi, apa sih biasa dilakuin? Ada di sini, bentar ya, kita udah.
Oh, nggak di laptop ini. Jadi eh, ada satu file Excel yang nunjukin input apa sih yang biasanya yang biasa dibikin oleh seorang konsultan untuk implement ini. Nah, apa sih yang dilakukan konsultan? Biasa konsultan tinggal comot-comot dari sini. Oke, eh, fase satu dia mulai lihat dari atau ya fase satu itu ada di fase satu ngapain aja? Fase satu itu eh, main pointnya apa? Gitu. Nah, itu dimasukin di sama dia. Responsible-nya siapa? Jadi kalau kita lihat di skema RACI-nya, nah ini dibikin sama dia biasanya. Identify issues triggering need to act. Ntar tinggal bikin accountable-nya dari siapa, berapa hari. Ini supportingnya, CI-nya ngapain, PM-nya ngapain. Tinggal melakukan itu. Ya, begitu. Dari saya segitu dulu. Ada pertanyaan silakan. Kalau untuk COVID ini bisa kita buat untuk lain atau kalkulasi Bisa. Polusinya apa dulu? Mau polusinya mana? ya polusi IT Ya, apa? Misalnya security. security tadi kan ada kan? Oh, Gimana jadi cara? step-stepnya tadi sekilas saya lihat ada apa aja yang harus dipenuhi kayak gitu ya. Ya. Oh, Jadi dia jelasin frameworknya dia. Kita lihat kalau lihat di sini ya. Kita lihat di PRM ini, Process Reference Model. Apa aja sih yang harus ada di dalam dalam governance of IT enterprise itu apa aja? Dia jelasin di sini. Mulai dari strateginya. saya tadi tertarik yang ada setelah ini masuk ada P1, P apa tadi. Itu apa kayak jadi maksud saya langkah-langkahnya setelah kita sudah menentukan ini nanti ada step-step yang harus dipenuhi untuk membuat polisi. Tadi di sini paling. Tadi kita nurunin dari enterprise goal, turunin sampai bawah. Penurunan. Nah, ini tadi kalau kita mau satu-satu dilihat di sini, mulai dari sini di sini. Nah, ini kita lihat enterprise goal kita apa sih? Satu-satu kita lihat enterprise goal kita apa. Nanti relate-nya ke IT-nya mana? Misalnya enterprise goal kita ini nih, customer oriented service culture. Yang primary mana? Ini satu, line business IT and strategy. Deliver IT service in line with business requirement. Itu harus dibikin dulu. Ini harus dibikin dulu nih. Dua ini minimal harus dibikin. Kalau enterprise goal kita tadi customer oriented and service culture. Dari sini kemana? Dari sini turun lagi nanti. Tadi kan 1 sampai ke 7 ini ya customer ya. Turunnya ke proses nanti di PRM-nya ini. Tadi mana di ini ya? IT goal tadi mana? Line sama 7 ini ya. 1 sama 7. 1 sama 7 yang primary mana? Ini primary harus dibikin EDM. Primary juga buat yang 7. EDM 02 dia primary. EDM 02 harus dibikin. Mana lagi yang primary? EDM 05 harus dibikin. Apalagi API 01, 02, 03 harus dibikin. Ini juga terkait yang ini harus dibikin. Terus apa lagi? Ini dibikin, ini harus ada, ini harus ada primary, ini primary. Harus dibikin semua. Sisanya secondary. Atau yang nggak ada, not necessary bahkan. Jadi benar-benar dinurunin enterprise goal-nya apa sih? Kayaknya ada tabel satu lagi yang menjelaskan Dia dari stakeholder need ke enterprise goal-nya apa. Ini kan yang ada ini mapping antara enterprise goal dengan IT goal. Nah, kalau salah satu tabel lagi dia menjelaskan dari stakeholder need ke enterprise goal sama. Jadi nurunin tadi dari enterprise goal turun ke bawah terus. Nah, jadi yang mahal di COVID ini ya dokumen-dokumen ininya. Dan training-trainingnya menjelaskan gimana cara baca dokumennya dan gimana cara mengimplementasikan
hasil dokumen-dokumen itu. Di bawah. Nah, ini stakeholder need. Nah, ini memapping antara stakeholder need dengan enterprise need, enterprise goal. Stakeholder need-nya apa gitu? Is the information I am processing well secure? Artinya yang harus jadi utama apa tadi? Business service continuity. Ini harus. Kita list lagi nanti. Stakeholder kita apa sih yang jadi fokus? Kita lihat dari serangkaian pertanyaan ini, mana yang jadi fokus? Misalnya ini. Misalnya ini. Artinya mana fokusnya ini? Nomor 10. 10 optimization of service delivery. Dari mulai sini nih. Financial transparency. Ini harus dibikin, harus ada. Nomor 5 ya. Jadi kita coba yang ini ya, misalnya ya. 5. Terus ya. Ini 5, terus apa lagi? 10. Optimization of service delivery and delivery cost. Terus apa lagi? Optimization of business process cost. Terus ke deliver. Apa lagi? Ke nomor 14, operational and staff productivity. Jadi contohnya ini ya. What has been the average overrun of the IT operational budget? How often and how much do IT project go over budget? Jadi ke 5, itu tadi nggak bisa dihilangin. 5, 10, 12, 14. 5, 10, 12, 14. Kita lihat di bawah. 5, 10, 12, 14, 17 ya. Jadi stakeholder need turun ke enterprise goal kita turunin lagi ke IT goal. Kita lihat IT goal-nya. Bentar. Gue jadi lupa. Nomor berapa ya tadi? Di nomor. Kita pilih ya. 5, 7, 7 enggak. 10, 12, 14 ya. Lihat. Di bawahnya itu enterprise goal-nya terkait dengan IT goal. IT goal-nya ada sudah lihat deh. Di bawah. Nah, ini dia. IT goal-nya tadi kita nyebut berapa aja nomornya? 5, 10, 12, 14. 5, 10, 12, 14. Nah, ini dari stakeholder need diturunin ke enterprise goal. Enterprise goal-nya mana enterprise goal? Nah, enterprise goal. Tadi berapa? 5, 10, 12, 14. 12, 14. 14. Nah, dari ini IT related goal-nya mana yang primary? Satu ini, transparency of cost, benefit and risk. Itu primary. Di 10 dia primary juga, di 12 dia primary. Oke. Nah, itu 1, 5 ya. 5 mana lagi yang primary? Ada ya. 10 yang primary apa lagi? Manage IT related business risk. Primary. Apa lagi? Transparency masuk primary. 12 primary ini. Primary. 14 apa lagi? Ini ada primary. Ini primary ya. Ada ya. Datang ada lagi. Ini satu lagi primary. Nah, tadi kita mapping antara enterprise stakeholder need, enterprise goal, IT related goal. Mana lagi ini? Ini artinya ini masuk, ini masuk, ini masuk. Ini satu lagi ya. Nah, ini kita lihat. 1,
1, 6, 7, 8, 11. 1, 6, 7, 8, 11. 11 kan? 1, 2 ya. 16. 16. Nah, dari ini kan primary nih, yang biru tebal ini, biru tua ini primary, secondary. Kita mapping ke prosesnya. Satu tadi apa? Tadi kita lihat 1, 6 ya, 1 sama 6. Satu yang jadi primary ini 1 sama 6 ya, 1 sama 6. Jadi mana harus dibikin? Satu, EDM 01 harus dibikin. Ensure Governance Framework Setting and Maintenance harus dibikin. EDM 02 harus dibikin. APO 01 harus dibikin. APO 02 dibikin, 3 dibikin, 5 dibikin, 7, 8 dibikin. 6 apa harus dibikin? EDM 02, EDM 03 harus dibikin, EDM 05 harus dibikin. APO 06 harus dibikin. Tuh. Itu yang jadi primary. Jadi gini, kalau kita lihat, begitu kita udah define dari stakeholder need, enterprise goal, IT related goal ini adalah yang jadi misinya IT mission. Itu harus dibikin oleh IT. Nah, dari ETM, ya dari PRM yang sudah dijelaskan di sini, apa yang harus dilakuin? Kita lihat ke dokumen prosesnya, proses assessment. Tadi contoh apa yang gampang deh, jangan yang susah. Yang gampang apa sih? Security nggak deh. Security paling gampang jelasinnya. Inilah misalnya manage portfolio APO 05. Kita lihat di APO 05. Ctrl F, APO 05. Manage portfolio. Apa sudah ke di APO 05? Nah, APO 0504. Nah, APO 05. Manage portfolio. Proses deskripsinya apa? Ini execute the strategic direction set for investment in line with the enterprise associated vision and desired characteristic of the investment and related service portfolio. Ini penjelasannya. Outcome-nya apa sih yang harus ada? An appropriate investment mix is defined align with the enterprise strategy. Terus bikin best practice-nya ini, establish the target investment mix. BP2-nya determine the availability and sources of fund. Terus work product-nya apa? Inputnya apa? Ada investment type and criteria, definition of strategic initiative, risk assessment, input sampai ke WP di bawah nih, sampai result of benefit realization monitoring. Itu input dari proses di APO 05. Outputnya apa? Outputnya ini. Dari WP1 sampai WP12. Ini akan jadi input kemana? Inputnya ke proses berikut. Proses APO 02. 02.5. Ada di EDM 02.1. Jadi benar jadi cara Cobit yang ngejelasin, ini stakeholder need-nya apa, enterprise goal-nya apa, IT goal-nya apa, enabler-nya apa harus dilakuin. Enabler-nya ngapain aja nih? Harus bikin ini. Sampai ke proses auditnya. Di situ baru kita lihat, oke, maturity level-nya begini. Makanya dibilang Cobit ini single integrated framework, dia ngejelasin, nurunin dari stakeholder need, enterprise goal, IT goal, sampai enabler. Jadi benar-benar IT itu inline dengan bisnis. Bahkan inline dengan stakeholder need. Stakeholder namanya apa? Ini. Ya, artinya ini harus dilakuin. Kayak pernah kemarin present ke salah satu lembaga penelitian, mereka bikin macam-macam. Pas kita mapping ke sini, ujung-ujungnya apa? Karena mereka lembaga penelitian, mereka harus punya knowledge management. Saya tanya, udah punya belum? Belum. Itu yang harus dilakukan duluan. Baru mikir, oh iya, kita semua penelitian kita ini harus dituangkan di situ, di knowledge management. Itu prioritas yang harus dibikin dulu untuk lembaga ini. Gitu. Itu cara ngedrive-nya dari stakeholder net sampai apa yang sudah di ujungnya. Cara implementnya apa? Seperti yang tadi, yang slide yang kedua. Dari ada CE-nya, PM-nya, step ini harus challenge-nya apa, root cause-nya apa, success factor-nya apa, CI ngapain, PM ngapain, input-nya apa, output-nya apa. Jadi dijelasin benar-benar end-to-end. Yang jelasin sama si Cobit. Teknikal, dia nggak bahas teknikal. Gimana cara
bikin loan, cara nyambung kabel enggak, prosesnya Dan dituangkan dalam dituangkan. dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini yang mahal dan dokumen ini berbayar. Ini guidance. Bahkan di beberapa ini ada di prosesnya mah dia bilang, oke kalau kendalanya ini harus dilakuin, masukin ini ke rapat board, masukkan ini ke ini, gitu dia jelasin, dia ngasih ngasih contoh step yang harus dilakuin. Kalau tadi kita lihat di implementation tadi kan bikin bikin steering komite harus jadi di review tiap tiap sekian, bikin effective communication segala macam tuh di define di situ. Nah, gimana cara kita implement. Yang lain ada pertanyaan? Ada satu file Excel bentar kalau ini saya share. Jadi kalau kita hire konsultan, apa sih nih bikin konsultan? Ya itu isinya apa? Ya ini dari dokumen ini dicomot-comot, dipasang, dituangkan di situ, kasih customer bayar, dapat 2M. Padahal dia nggak ngikut. Padahal cuma comot-comot doang Dia deh. nggak ikut ngisi prosesnya kan. Ya, Kalau saya tadi lihat di referensi yang setelah sudah diturunkan, nah akhirnya mungkin proses yang bukan ada satu lagi yang tadi yang terakhir yang ini. Ini proses. Iya. Ini sebenarnya proses assessment, jadi dia assessment. Oh, nge-assessmentnya dulu. Assessmentnya. Nanti ujungnya dokumen sama di sini juga. Ya assess ini kan udah dilakuin belum ini? Tadi kayak security, ISMS-nya udah dibikin belum? Udah di-review belum ISMS-nya? Di improve nggak ISMS-nya? Itu kan standar yang udah. Kalau lihat chat dokumen ini lumayan lengkap untuk implement suatu perubahan. Kalau ikut ujiannya ngomongnya case. Ini perusahaan ini baru diakuisisi. Mereka tadi 2 sistem mau jadi 1 sistem. Apa tugas CE? Apa tugas CI? Ini tugas board director ngapain nih? Gitu. Di matchingin. Soalnya macam-macam, ada yang menjodohkan, ada pilih 2. Gitu. Dan bahasa Inggrisnya pakai taksonomi belum. Jadi kalau nggak bawa kamus setengah mati ya. Kalau yang foundation pilihan ganda 40 soal, nggak terlalu ribet lah. Bedanya 4 sama 5 tadi. 4 orang lebih senang pakai itu buat jualan. Karena nilainya pasti bagus. Kayak tadi kan ketemu anak kecil di lapangan, ini kelas berapa nih? Soal. Kalau 5 nggak bisa. Largely udah laut udah segitu aja, nggak boleh naik lagi gitu. Tapi gitu fully udah naik kelas gitu. Gitu. Dari mana? Gantul. Apa? Ada pertanyaan? Yang lain? Yang beda kan ya? Iya, tadi udah jelas. Oh deh, tadi tentang audio tadi. oh. Video dong ini. Dok, dong. Ini masih direkod kan, ntar coba rekodnya masuk mana tuh? Masuk ke situ laptop ya? Iya, masuk laptop. Ya, aku lagi jelek. Makanya gue pakai kabel. Gak pakai wireless. Makanya pasti agak. Gitu. Yang lain ada pertanyaan? Kayaknya nggak jam 11 pada makan semua berarti. Ini tinggal zombie semua di sini. 15 orang sini zombie semua. Ini Bang Ucap bikin handle. Tadi udah martabak kok. Habis Jumatan aja. Gitu. Pak, tanya Pak. Covid pertanyaan belum. Kalau udah pakai COVID itu perlu aja lagi. Perpotongan secara ini begini. Secara apa? Secara standar. Dia ada ID manajemennya nih. Ada. Ini perpotongan gini.
ITL sama ITSM sini dong partnya. Karena tadi pembukaan pertanyaannya apa beda governance sama manajemen? Jangan, Governance apa? jangan. Apa? Kebijakan policy. Oh, Policy. Iya kan. Kebijakan policy. Governance apa? nggak. Orang sering nyebut tata kelola. Tata itu apa? Ngatur. Kelola apa? Manage juga. Ngatur-ngatur. Bedanya apa antara governance sama manajemen? Mungkin governance itu kalau ini DPR-nya, government ya pemerintahnya yang membuat Cara fungsinya apa? terus, tapi yang menjalankan adalah Udah mengarah benar. Ya. Intinya di governance itu to ensure memastikan bahwa dikerjakan tuh si inilah fungsi dari governance di sini. EDM, evaluate, direct, monitor. Ini PRM-nya COVID, proses reference model. Ini ada EDM, ada APO, ada BAI, ada DSS, ada MEA. ITL porsinya di sini. ITL TSM. Kalau kita lihat ITL TSM di prosesnya mana sih? Nih, tadi begini kan, segitiga begini kan. Ini apa? Ada, maka di sini ada manage operation. Zoom ya. Nih, ada insiden, ada manage problem. Ini kan masuk ITL nih, manage continuity, continuous service improvement. risk management. Risk management ada di sini. Risk management itu di sini tadi. Risk manage risk. Security ada, jadi bisa ada di sini, manage security. Di plan-nya, di run-nya juga ada nih, manage security service. Apa lagi? Portfolio ada kan di Agile. Manage innovation, program management juga ada di sini. Manage configuration, manage knowledge ada di sini juga. Ada assessment ada di sini. Oke, tadi perpotongannya tadi. Ini sudah jadi satu security yang ada di sini tadi kan manage security, tapi gue juga ada kena juga di situ. Ada 31.000 risiko, ada 38.500 governance, ada top gov-nya juga buat enterprise architecture, ada PM-nya, ada CMMI. 20.000 sama ITL. Ada part yang di sini di perpotongan di sini. Tapi memang dia tidak sedetail masing-masing ini ya, masing-masing standar. Tapi dia mengcover. Makanya bisa dibilang ini framework yang mengcover paling lengkap. Jadi kan ada deep, ada breadth, ada keluasan, ada breadth-nya, ada wide-nya kan, wide tambah deep. Dia paling wide, tapi deep ya di masing-masing. Tapi sudah mendefine proses apa saja sih yang harus ada di situ. Dan dia benar-benar nurunin tadi dari stakeholder need, stakeholder need-nya apa, enterprise goal-nya apa, IT goal-nya apa, prosesnya di define. Gimana cara mengimplementnya jelas juga. Kalau kayak kita dari awal tadi kita contoh simulasi di ini, kita simulasi, kita nurunin nih dari mulai ini udah IT goal ya. Tadi kita mulai dari nih stakeholder need. Stakeholder itu apa nih? Ada serangkaian pertanyaan lebih bawah. Tadi kita define satu contoh ini. Yang ini, what has been the average of run of the IT operational budget? How often and how much do IT project go over budget? Yang jadi enterprise goal-nya apa ini? Satu, nomor 5, nomor 10, nomor 12, nomor 14. Dari sini, IT goals-nya apa? IT goals-nya di sini nanti. Jadi dijelasin di sini IT goals-nya. Dari ini IT goals-nya mana? Sorry. Tidak ada proses goals. Nah, IT goals-nya apa? 5, 10, 12, 14. IT goals-nya apa? IT goals-nya satu, yang primary P kan? P.
ini harus primary, ini harus dibikin, terus ada ini jadi IT misi nanti nih, misi IT-nya ini. Semuanya dilakuin juga. Makanya ada primary, ada secondary. Dari sini, dari IT goal ini prosesnya apa harus dilakuin? Prosesnya ini harus dibikin. Dipanggil sama dia. Ini primary, ini harus dibikin. Cara bikinnya gimana? Kita buka dokumen proses. Cara implementnya gimana? Ada dokumen implementation. Ada kalau kita lihat di sini ada 7 cycle-nya dia. Nah, 7 cycle ini menjelaskan gimana cara implementnya, prosesnya. Nanti kalau ikutin tadi yang implementation-nya, dia masing-masing fase itu ada challenges-nya apa. Dari masing-masing challenges itu ada root cause-nya apa, success factor-nya apa. Terus apa tugasnya tim CE, apa tugasnya tim CI, tim PM apa. Yang aktifnya kan. Racinya ini roles-nya harus dilakuin. Ada board, ada business management, IT management, internal audit, risk and compliance. Apa yang dilakukan mereka di situ? Racinya gimana? Racinya begini. Fase 1 challenge-nya nih, challenge yang ada di fase 1. Fase 1 ini kan intinya kita dapat sponsorship dari manajemen. Cost-nya apa? Ini ada root cost-nya dijelasin sama dia. Ini root cost-nya yang terjadi di fase 1, di lack of senior management buy-in tuh ini. Success factor-nya apa? Ini success factor-nya yang bisa bikin jadi sukses ini untuk mengeliminir yang challenges tadi. Masih dijelasin. Tugasnya tim CI ngapain? Tim CI tugasnya ini. Nah, ini yang di hitam-hitam ini masuk ke dalam ACI. Identify need to act nanti satu apa? Identify need. Tugasnya apa lakuin? Tugasnya si A. Accountable si IT Stilcom. Apa yang harus dilakuin? Ini CI ngelakuin ini, CI ngelakuin ini, PM ngelakuin ini. CI PM ini apa sih? Ini tadi. Nah, di sini 7 cycle-nya. 7 cycle untuk proses implementasi COVID-nya. Jadi jelasin sama dia tadi, dari nurunin sampai implementasi. Ya itu udah pakai Tanya orang IT. Orang IT kan? Orang IT kan? Tapi tadi, driver awal adalah need to act tadi. Ada sponsorship nggak? Kalau nggak ada udah bubar aja. Karena tadi, dia ini benar-benar yang benefitnya nggak kerasa langsung. Intangible semua kebanyakan. Terus nyusahin orang, kenapa minta data, minta ini, segala macam. Nyuruh orang berubah. Ngapain nyuruh berubah gitu? Tadi ada goals yang harus di-set di depan. Kalau tadi saya cerita, kalau di ujiannya, tadi contoh soalnya, ini perusahaan akuisisi, ini perusahaan merger nih, dia punya sekian sistem, apa yang harus dilakuin? Tim CE ngapain di fase 1? Tim CE ngapain di fase 1? Siapa yang terlibat, siapa yang accountable di situ, sampai begitu implementasinya. Atau ini proses manufacturing-nya mau berubah nih dari ya tadinya organisasi, ini negara ini khusus bikin part ini, negara ini khusus part ini, tapi karena customer tersebar, mau di masing-masing plan site itu mau dibikin punya kemampuan yang sama, tapi harus mengikuti standar yang sama. Apa harus dilakuin? PM ngapain, CI ngapain, tugas ngapain aja. Partnya dari board ngapain, harus ngapain. Inputnya apa sih di proses ini? Outputnya apa di proses ini? Jadi kemana? Gitu. Kalau di real life-nya begitu. Jadi benar-benar kalau yang orang bilang ya IT sebagai business enabler, ketika terjadi perubahan tadi misalnya merger acquisition, ketika terjadi perubahan itu yang pertama kali bertindak siapa? Orang bisnis sama orang IT. Kalau kita enggak kan, IT terakhir nanti. Terus bikin ini. Kalau itu enggak, orang IT di depan. Perubahan ini orang IT ngapain? Terakhirnya orang SDM harus nyiapin ini. Nanya sekian, kemampuannya sekian. Kalau di luar seperti itu udah. Jadi IT nggak hanya supporting, benar-benar udah business enabler. Ya itu di luar idealnya, walaupun kadang kan nggak semua keidealan itu bisa dipakai di sini. Ya tapi nggak ada salahnya kita lihat yang ideal seperti apa. Siapa tahu bisa diatur gitu. Plus minusnya di mana?
ya ketika IT sebagai support di belakang dan IT sebagai yang di depan yang Kalau di belakang IT nggak aja sih. Ini ada satu slide. Tadi menunjukin di depan cuma karena sedikit introduction lah tadi. Cuma karena nggak banyak orang, skip dulu tadi. Where do you stand? Ini IT health. IT health ini IT pemadam kebakaran. Jadi padamin apa? Neraka. Lo mau siram air sebanyak apapun, di neraka nggak akan padam. Orang yang dibikin nggak boleh padam gitu. Orang IT ngapain? Kerja madamin neraka. Ada kebakaran di neraka disiramin airnya. Mati nggak nerakanya? Enggak. Nyala terus makin gede gitu. Ciri-cirinya apa? Uncontrollable operational and IT spending. IT is a major cost center. IT in firefighting mode. Ya kerjanya madamin api, nggak ada planning IT mau ngapain. Naik ke maturity level berikutnya udah mulai naik ke in deep water. Increasing operational and IT spending, limited access to info, little flexibility, zero IT agility, little business value. Nah di sini IT sudah mulai take control IT spending, IT support bisnis. IT sudah mulai jadi business support, tapi belum enable. Masih IT support. Effective new developmentnya udah mulai efektif. IT architecture blueprint sudah mulai ada. Arsitektur IT governance sudah mulai ada. Nah ini yang IT sebagai business enabler-nya perusahaan. IT and business and IT integration. IT arsitektur framework-nya udah ada. IT arsitektur organisasinya udah ada. IT deliver strategic business value udah ada. IT sebagai profit center malah di situ. Nah ini arsitektur landscape. Kalau orang bangun gedung bikin menara Eiffel jadi menara Eiffel. Kalau di IT gambarannya apa ujungnya berantem. Karena menuangkan antara business value tadi menjadi IT value tadi ya banyak nggak nyambung. Makanya COVID menjelaskan gimana cara nurunin mulai dari stakeholder sampai ke IT enabler-nya seperti apa, cara linkage-nya seperti apa sih gitu. Ini dikumpulin based on best practice yang ada di dunia. Dikumpulin semua ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus dilakuin. Mana yang primary, mana yang secondary, mana yang not necessary dilakukan. Bahkan di-combine sampai ke balance scorecard. Ini ada balance scorecard sini, ada financial, customer, internal, learning and growth. Combine sampai situ. Gitu. Pertanyaan? Ada yang mau nanya? Berarti itu tuh apa? Ini awam ya, saya sebagai awam. Tapi COVID itu kayak semacam kamusnya gitu ya. Kamus udah ada, maksudnya kalau tadi ada primary, ada secondary, itu kita bisa setting sendiri nggak? Mana yang akan bisa Iya, tapi best practices-nya seperti ini. Kalau kita mau bikin itu nggak ada masalah. Tapi menurut mereka, menurut knowledge yang dikumpulin di enterprise dunia, ini yang primary harus bikin. Kalau need-nya stakeholder begini, enterprise goal-nya begini, IT goal-nya begini, ini harus dilakuin. Ya. Jadi kita mapping makanya dari mulai stakeholder need, enterprise goal, IT goal, enable, ya, IT enabler-nya apa harus bikin. Berarti si enterprise goal dan IT goal-nya pun best practice-nya yang itu ya? Makanya kalau kita lihat standar yang lain, mau itu TOGAF, ITAL, semua ngaji kemana? Bisnis requirement. Bisnis requirement-nya apa? Bisnis goal-nya apa? Baru IT ngikutin. Jangan sampai IT bikin sendiri, nggak inline sama teman-teman. Tapi kadang memang di beberapa perusahaan mendefine, even sampai mendefine enterprise goal aja, beda level, beda, nggak jangan level ke bawah, ke sampingnya udah beda. Enggak, menurut gue begini, bisnis kita harus begini gitu. Ngedefine itu udah beda gitu, makanya harus punya driver yang kuat kan kesini gitu. Kalau zaman dulu direksi turun langsung sampai ke bawah, tiap 2 minggu dia ngomong, kita ngarah ke sini, kita mau melakukan ini, kita melakukan ini. Jadi benar-benar jangan sampai ada bias dari atas sampai bawah. Goalnya apa sih? Perusahaan ini mau ngapain gitu. Nah kalau sekarang kan cuma direksi ngomong ke GM, jadi ke manajer. Ya tadi, kalau nitip duit itu bisa kurang, kalau nitip kata-kata bisa nambah.
pegang prinsip itu. Jadi ya kata-kata jangan dititip, ngomong langsung gitu. Duit juga jangan dititip, berkurang tapi duitnya kalau dititip 10.000 sampai sana 1.000 kurang 1.000 Kurang nolnya 1.000 dong. 1.000. Gitu, ada tanya lagi? Kalau nggak kita close. Yang di Gandul udah pada mau ke Poida, jadi udah Poida semua. Tapi next aja. Next kalau mau harus saya bikin slide TOGAF, sharing TOGAF seperti apa. TOGAF, ya, jadi kalau buat master plan di combine 3. Ada Cobit di combine untuk governance-nya, IPIL di combine untuk manage operation-nya, TOGAF di combine untuk capacity building. TOGAF itu ntar nge-define, ini mulai kalau dari EDM-nya ya, dari ADM-nya, arsitektur ininya, mulai dari bisnis, information arsitektur, capital arsitektur, terus capacity, dia sampai manage skill set ini harus di manage. Ntar gimana cara dia nyimpan skill setnya itu. Tapi kalau yang beneran ada information arsitektur, jadi nggak hanya application arsitektur, ada information arsitektur. Kalau jadi dari bisnis proses kan konten dua tuh, people sama proses. People itu konten, aktor sama role. Siapa aktornya, role-nya apa. Nanti di mapping, ini pakai aplikasinya apa, informasi dari sini ke sini ngalirnya apa. Jadi ketika perubahan aplikasi segala macam ya tinggal mapping ulang aja. Kalau kita mau mapping ke ITOM ada juga, ada PAM kan, ada application map, ada information mapnya juga punya. ITOM ngacu di situ juga, ngacu ke TOGAF. Nah, bahkan di TOGAF bilang, ketika buat bisnis telco, langsung TOGAF-nya di custom. TOGAF-nya custom kemana? Ke ITOM. Jadi framework di guidance policy dari gimana sih cara memetakan, cara mengkonfirmasi opportunity apa yang mau dilakukan. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, Oke. saya tutup. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Meeting tadi dan Recordingnya masuk mana kan? Asal lihat apa aja?